Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi gini bro, sebenarnya udah lama banget gue pengen bahas ini, karena menurut gue penting banget buat disampaikan tentang satu kebiasaan buruk yang udah mendarah daging di Indonesia. Sudah mendarah daging bahkan di netizen Gen Z kita. Kebiasaan buruk ini bukan hanya menimpa laki-laki, tapi juga menimpa perempuan. Dan ini adalah kebiasaan buruk yang sangat-sangat merugikan. Entah kenapa setiap kali gue pengen nulis materi tentang ini, selalu nggak jadi. Selalu ketimpa dengan permasalahan-permasalahan cinta konvensional. Nah, mumpung gue inget nih ya, dan kebetulan banget gue jadi korbannya. Pas kebetulan gue jadi korbannya oleh orang-orang yang punya kebiasaan buruk ini, akhirnya gue keinget kembali untuk menulis materi tentang ini. Yang sebenarnya gue tulis ini bukan untuk menjustifikasi atau bahkan membuli orang-orang yang punya kebiasaan buruk ini. Niat gue bener-bener pengen membagi atau share apa yang gue tahu ke kalian yang dirasa belum tahu, sehingga kita bisa sama-sama untuk berkembang dalam pola pikir, bukan untuk saling mengalahkan atau menang satu sama lain. Nah, apa sih kebiasaan buruk itu? Penasaran? So, mari kita mulai. Ciri-ciri orang yang susah untuk berkembang adalah terlalu tendensius. Itu udah ciri umum ya. Nah, kebiasaan yang pengen gue sampein di video kali ini adalah bukan tendensiusnya doang. Jadi gini, kan tadi gue udah bilang, gue dari dulu pengen banget nulis materi tentang ini, tapi selalu ketimpa dengan permasalahan-permasalahan cinta konvensional. Nah, pas beberapa hari yang lalu baru aja, gue tiba-tiba jadi korbannya dari orang-orang yang seperti ini. Gue langsung keinget buat bahas ini. Jadi ada salah satu pejuang cinta yang komen, kalau yang ini gue gak bisa tampilin ya, namanya siapa atau apa, karena niat gue tuh pure, pengen ngasih saran atau masukan ke kalian dan ke dia. Jadi dia komen di salah satu video gue yang berjudul Menjadi Pria Langka Agar Digilai Wanita. Walaupun judulnya kayak begitu, di dalam video itu justru malah gak ngebahas tentang gimana cara digilai wanita secara implisit. Tapi gue kasih cara yang lebih efektif, yaitu dengan cara pengembangan potensi diri, dengan cara memotivasi pria agar pria ini bisa digilai dan menjadi pria yang langka. Silahkan kalian tonton sendirilah. Nah, dia komen dengan bilang, apakah narasi ini sudah sesuai dengan yang dilakuin admin? Apakah Anda sudah lakuin? Di situ dia nggak bahas sama sekali tentang benar atau enggak narasi itu, baik atau buruk narasi ini, positif atau negatifkah narasi ini. Dia malah fokus sama yang nulis atau yang jadi naratornya, apakah sudah melakukannya atau belum. Sampai di sini nggak ada masalah sebenarnya ya. Pertanyaan gue, kalau misalkan si penulis belum melakukannya, atau dia juga sedang berupaya dan mengajak orang lain untuk melakukannya bersama-sama, apakah narasi gue akhirnya menjadi salah? Itu satu ya. Sebelumnya gue kasih tahu dulu cuplikan videonya di narasi terakhir tuh. Kalau lu punya mindset itu, maka keseharian lu akan berubah. Setiap malam sebelum tidur, lu akan memikirkan hal potensi apa yang bisa lu gali dari diri lu. Pagi harinya lu udah mulai bikin jadwal. Setelah bikin jadwal, lu coba untuk ngelakuin itu semua. Lu bakal coba bikin karya atau menggali skill lu. Lu bakal mempelajari setiap step by stepnya. Lu bakal gak peduli dengan isu-isu murahan yang muncul di sosial media. Lu bakal gak peduli dengan bulian-bulian receh yang diberikan oleh temen-temen lu. Lu bakal gak peduli dengan drama yang dibuat cewek-cewek yang lagi suka sama lu. Lu bakal lebih tegas dalam mengambil keputusan dan gak lembek ketika cewek lu ngelakuin kesalahan. Setiap hari hidup-hidup lu itu dipenuhi dengan proses pengembangan diri. Dan kalau lu udah sampai ke tahap itu, ajarin ke gue gimana caranya, karena gue belum sampai ke tahap itu. Nah, kenapa gue mengatakan itu di narasi terakhir? Di samping karena gue belum sepenuhnya sampai ke tahap itu, tapi sedang berusaha untuk ke tahap itu, di sisi lain juga gue pengen ngasih tahu ke kalian bahwa gue hanya manusia biasa, sama seperti kalian, yang mau ngajak kalian yuk sama-sama kita menuju ke tahap itu, sebagai seorang pria yang langka.
Bukan untuk menunjukkan apakah gue di bawah kalian, atau gue berada di atas kalian, atau gue malah menggurui kalian. Enggak. Kalau kalian jeli di semua narasi yang gue buat, gue berusaha agar terdengar seperti kayak gue ngobrol sama temen gue sendiri. Anggaplah kita satu tongkrongan. Kalau misalkan gue mau bikin materi yang banyak banget bahasa akademisnya di dalamnya, seolah-olah gue menggurui kalian, itu bisa aja gue lakuin. Tapi persona yang mau gue berikan ke kalian adalah seperti kayak temen ngobrol, temen nongkrong gitu, agar lebih mudah esensinya ditangkap oleh kalian. Nah, betapa ruginya dia ketika dia ingin menerima informasi yang baik, dia harus tahu dulu siapa yang menyampaikan informasi itu. Kalau yang menyampaikan informasi itu ternyata dia belum melakukan, maka bisa jadi dia nggak akan melakukannya. Padahal informasinya itu baik untuk dilakukan. Kalau gue mau pakai bahasa akademis nih ya, namanya logical fallacy. Mungkin kalian udah pernah dengar. Dia masuk di ignoratio elenchi juga bisa. Dia juga terkena falasi yang namanya argumentum ad hominem. Ciri-cirinya adalah argumen dia tidak menjawab premis yang ada. Argumen dia nggak relevan sama apa yang disampaikan. Bahasa kampungnya tuh nggak nyambung. Tapi malah nyerang personal. Nah, itu dari segi akademisnya ya. Kalian bisa cari sendiri tentang ignoratio elenchi dan argumentum ad hominem. Gue kasih kesempatan kalian buat baca. Contohnya, misal kayak temen ngasih pertanyaan ke kita, "Bro, kenapa jam segini lu belum sholat maghrib?" Nah, kitanya malah jawab, "Orang lu aja belum sholat maghrib." Jawaban dia tidak menjawab premisnya, bro. Jawaban dia bahasa kampungnya tuh nggak nyambung. Dia nggak menjawab kenapa di jam segitu dia belum sholat maghrib. Dia malah menyerang personal yang nanya, "Orang lu aja nggak sholat maghrib." Nah, ini udah mendarah daging di Indonesia. Percaya sama gua. Ini akan merugikan bagi orang lain, juga bagi diri kita sendiri dalam hal pengembangan pola pikir. Rugi kalau misalkan yang kita lihat siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Memang ada istilah yang mengatakan bahwa sebelum menyampaikan sesuatu, periksalah dulu diri sendiri. Itu bro ya, itu adalah nasihat untuk orang yang menyampaikan, bukan nasihat untuk kita yang mendengarkan. Jangan dibalik. Kita yang mendengarkan cukup untuk fokus terhadap apa yang disampaikan, baik atau buruk, negatif atau positif. Kita yang pilih. Jangan sampai kita terjebak dengan logical fallacy yang merugikan diri kita sendiri. Kebayangkan kalau misalkan informasi itu ternyata baik untuk mengembangkan diri dia, tapi dia nggak mau terima itu karena dia harus mastiin dulu yang nyampein ini udah baik, udah sempurna atau belum gitu. Kalau masih kurang nih, contohnya gue tambahin lagi contohnya. Misalkan lu punya adik yang space umurnya itu kalian berbeda jauh. Lu udah umur 25-an, dia baru umur belasan tahun gitu, kayak 12 sampai 13 tahun. Nah, di satu momen nih lu ngasih tahu ke adik lu bahwa, "Dek, berbohong itu dosa loh. Nanti lidahnya dipotong di neraka. Berbohong itu nggak baik dan bisa merugikan orang lain." Besok-besoknya lu yang berbohong. Pertanyaan gua, yang lu sampein kemarin ke adik lu itu sia-sia atau enggak? Tetap ada nilainya kan buat dia, selagi itu informasi baik, walaupun lu masih ngelakuin yang namanya bohong. Jadi sekali lagi, informasi tentang memperbaiki diri sendiri sebelum menyampaikan sesuatu itu nasihat yang baik, nggak salah. Tapi nggak peduli dengan informasi baik, tapi malah peduli dengan personalnya, itu malah lebih jauh merugikan. Gue kasih satu contoh lagi logical fallacy yang terjadi bahkan di stasiun televisi. Semua yang di dalam ruangan ini, saya mohon, jangan hanya jadi pengamat. Marilah masuk partai politik agar menjadi petarung. Sudah di dalam, baru kalian rasakan. Saya mohon, jangan omong doang. Jadi anggota DPR dulu baru bisa memahami itu. Pengamat katanya omong doang. Buat saya sederhana. Kalau ada polisi atau ustadz menasehati maling, masa malingnya bisa jawab, Anda jadi maling dulu baru tahu rasanya jadi maling. Itu kan logika yang salah. Ini contoh. Bahwa memang sampai hari ini karya kita tidak kemudian dianggap berarti oleh rakyat, nggak perlu juga kita membela diri lah. Jadi anggota DPR dulu rasakan. Sudah benar pernyataan tadi itu, saya suka. Cocok kali ini. Sampai sini paham ya?
Jadi gue berharap buat kalian stop punya pemikiran dan mindset yang seperti itu. Indonesia harus punya pemuda-pemuda yang punya pola pikir yang bagus. Karena Gen Z zaman sekarang itulah yang akan menjadi masa depan Indonesia. Apapun yang gue sampaikan, kalau misalkan itu negatif bagi kalian, jangan diambil bro. Kalau misalkan itu positif bagi kalian, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah guanya ternyata punya kelakuan yang buruk banget gitu ya. Misal doang nih ya, misal kalian jangan mikirin itu. Biarkan yang ngasih informasi itu terjebak dengan apa yang dia sampaikan. Toh yang nyampein informasi lah yang rugi. Lu yang dapat informasi yang baik gak bakal rugi kalau misalkan lu ambil informasi baik itu untuk kehidupan sehari-hari. Capek ya. Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, anjing yang menggonggong sangat kencang di jam 2 pagi hanya karena dia seekor anjing bisa saja dianggap hanya longlongan tengah malam. Padahal bisa saja anjing itu menggonggong dengan pertanda buruk bahwa rumahnya akan dirampok. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.